Tapi kalau sampai menyampaikan bahwa Amsilati dianggap tidak barokah karena tidak salap, karena terlalu cepat, karena tidak mendidik jeripayahnya santri ngaji, dan nyalakan lebih memojokkan, yaitu itu kalau saya nilai mohon maaf, ya tadi mungkin ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam pola berpikir menerapkan metode kurikulum atau pendidikan. Kalau kita mau pahami, orang-orang yang merasa tidak menerima metode cepat, dia lebih terpaku pada metode lama, itu justru egois. Amsilati Jaga Podcast, motivasi, inspirasi, solusi, ngobrol asyik tentang Amsilati. Wujudkan masa depan cerah, berpikir, berzikir, dan beramal nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman semua penikmat podcast Amsilati Jaga, insya Allah kita kembali lagi di kegiatan atau acara podcast Amsilati Jaga, tentunya bersama kami tim Korwil Amsilati Jawa Timur 3. Sepertinya teman-teman sudah mengira semua bahwa insya Allah seperti biasa pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ditemani oleh guru kita Kiai Kamal. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat Kiai. Sehat, alhamdulillah sehat. Dari kemarin kita ke alam bebas, akhirnya kita balik lagi ke tempat Alam atas. alam atas. Ini teman-teman kalau bertanya-tanya di mana kita sekarang bikin podcast, kita ada di lantai 3. Yeah. Kalau boleh tahu, mohon izin, namanya Rodotul A'la. Rodotul A'la. Sebenarnya ini gedung apa gitu? Oh enggak, ya cuma dibuat apa ya? Dibuat rutinitas sholawat setiap malam Senin di sini. Masya Allah. Ya, sanggar pamujan untuk muji Kanjeng Nabi. Masya Allah. Setiap malam Senin di sini. Semua bisa ikut ya? Boleh, cuma yang di pondok sendiri ini hanya pengurusnya. Jadi untuk santri putra di masjid, santri putri di aula putri, untuk pengurus-pengurus di atas ini. Makanya namanya juga pemuja setinggal. Baik, seperti biasa teman-teman semua, sebelum nanti saya menyampaikan beberapa pertanyaan kepada beliau, guru kita, saya ingatkan kembali teman-teman untuk tetap dukung channel kita Amsilati Jaga ini. Insya Allah kita tetap produktif memberikan informasi-informasi atau hal-hal yang mungkin teman-teman juga punya rasa penasaran atau pertanyaan bisa ditanyakan di channel ini, nanti kita bawa ke podcast supaya jadi konsumsi umum Kiai. Bisa dipelajari oleh siapa saja. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama Kiai. Oh monggo. Jadi gini teman-teman, dulu saya mohon izin Kiai, dulu saya belajar Amsilati itu 2008 Kiai. 2008. Bukan kebetulan ya, artinya Ustadz saya atau guru saya yang mengajar itu adalah Ustadz Syaifuddin dan Ustadz As'ad. Saya sekarang sudah lama juga lost kontak ya. Setelah 2008 itu akhirnya kami kan belajar di Bondowoso, tepatnya di pesantren Salafiyah Pakisan. Setelah itu kemudian saya direkomendasi oleh Ustadz As'ad untuk dibawa ke pusat. Dari pusat kemudian ditugaskan. Nah di momen-momen itu Kiai banyak sekali saya mendengar utamanya dari para guru ya, bahwa masih banyak isu di mana masyarakat itu masih mempertanyakan nih Amsilati ini kita apa sih? Apakah memang ini berkahnya ada enggak gitu. Nah, itu Kiai. Mungkin juga menjadi pertanyaan banyak teman-teman yang menonton podcast ini Kiai. Jadi yang ingin kami pertanyakan adalah apa atau bagaimana manajemen barokah dalam Amsilati itu seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum saya menjawabnya, seperti biasa, saya akan menyapa seluruh teman-teman mu'allimin Amsilati Jawa Timur atau Munajat Jawa Timur. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat di dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam menyebarkan metode Amsilati. Jadi kalau yang ditanyakan atau anggapan ini berkaitan dengan barokah, tentunya kita harus memahami dulu konsep barokah yang secara luas itu seperti apa.
konsep barokah atau makna barokah sendiri itu kan ziyadatul khair wa dawam. Jadi bertambahnya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu. Dan itu sempat pernah disinggung oleh Abah Yai sendiri di buku Tawaran Revolusi. Ya, ada itu penyampaian di Tawaran Revolusi. Sehingga ketika kita mau menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh Abah Yai yang ada di kitab Tawaran Revolusi, kalau ditanya jawabannya barokah apa tidak, sebenarnya itu harus kembali ke diri masing-masing, kepada diri kita sendiri, kepada diri masing-masing seseorang. Dia memaknai barokah itu seperti apa? Apakah nilai barokah itu hanya dihitung gara-gara Amsilati ini metode baru? Apa gara-gara dianggap tidak barokah ini gara-gara Amsilati ini tidak sesuai konteks para ulama salafus soleh yang menyampaikan bahwa belajar itu harus dulu zaman, harus lama. Sementara kalau dengan Amsilati ini cepat ya. Ketika ini bertentangan dengan konsep dulu zaman yang ada dipahami oleh kebanyakan orang, sehingga menganggapnya tidak barokah, berseberangan. Nah, tapi kalau kita ini mempunyai niat dan disampaikan di situ bahwa dulu zaman ini, iya kalau orang dulu memaknainya ini dulu zaman itu dimaknai lamanya mondok. Betul-betul waktunya ya yang dihitung. Apakah 6 tahun, 12 tahun? Tapi di Amsilati ini justru malah sangat-sangat lebih barokah. Dengan waktu yang sangat singkat mampu menyelesaikan yang ditempuh selama 6 tahun. Sehingga waktu selebihnya ini bisa digunakan untuk hal-hal manfaat yang lain. Coba kalau kita angen-angen lebih barokah mana? Nah, satu. Cuma ya tadi kita tidak bisa memaksakan suatu pengertian yang berbeda. Karena tadi barokah itu kita kembalikan ke diri kita sendiri. Nah, bagi saya sendiri selaku orang yang betul-betul menikmati wujud dari barokahnya Amsilati, ya ini akan saya akan menyampaikan sesuai dengan kapasitas pola pandang atau cara pandang saya. Jadi nanti ini mohon maaf mungkin bagi beberapa orang atau beberapa asyatid atau beberapa santri bahkan beberapa kiai. Jadi mohon maaf sebelumnya seandainya apa yang saya sampaikan nanti ini berseberangan dengan pengertian mereka. Ini kita tidak mau masuk ke pengertian beliau-beliau. Mereka seandainya mempunyai pengertian khusus tentang barokah nggih monggo. Menganggap misalnya tidak barokah nggih monggo. Itu kan hak mereka. Betul. Tapi kita bahas sesuai kapasitas yang ada di Amsilati Jatim 3. Nah, syukur-syukur pengertian nanti ini kita bisa saling melengkapi yang sebenarnya bagaimana kita memahami manajemen atau konsep barokah itu. Kita berpikir dulu Amsilati, sebelum ada Amsilati, orang belajar itu butuh waktu 6 tahun sampai bertahun-tahun, bahkan yang pokoknya sesuai ini saya copy paste lah. Copy paste apa yang saya pahami, yang saya baca di kitab Tawaran Revolusi. Bertahun-tahun. Nah, kemudian dipermudah. 6 tahun coba. Kita ya namanya ini mau membahas konsep ya kita mulai berpikir secara logika aja. Seandainya saya dulu mondok 6 tahun. 6 tahun. Saya dulu bahkan sekolah madrasah 6 tahun. Sekolah madrasah 6 tahun, di madrasah dulu kelas 5 sama kelas 6 Madin itu dulu sudah ada pelajaran alfiyah dan harus hafal. Sudah mulai hafal sudah juga? Ya, tapi dibagi 2 tahun, kelas 5 sama kelas 6. Di kelas 6-nya kalau mau lulus syaratnya harus hafal 1000 bait. Kalau enggak hafal, enggak lulus. Nah, sehingga ya terpaksa harus dihafalkan. Ya, alhamdulillah hafal. Ketika hafal lulus, tapi tetap tidak tahu.
Tidak tahu. Tidak dapat memahami Tidak dapat memahami esensinya apa ya? Penerapan itu seperti apa? Yang penting hafal pokoknya intinya. Nah, ketika di pondok balik lagi, saya mondok balik lagi ke pelajaran Jurumiyah. Jurumiyah. Alhamdulillah dulu malah sempat dilombakan baca kitab Jurumiyah juara 1. Alhamdulillah. Pernah. Tapi ya hanya sekedar baca, pemahamannya ya tetap. Saya tahun 2000 itu, tahun 2000 2001 saya dengar ada seminar Amsilati di Grobogan saat itu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Saya ngikuti terus ini kok tambah enak. Akhirnya dari saya sendiri ingin betul-betul pengen tahu dan belajar Amsilati. Akhirnya ke Jepara. Nah, singkatnya begitu saya. Dan alhamdulillah ya barokah. Karena apa? Karena bukan berarti kita itu mau mengesampingkan pendidikan yang diajarkan oleh guru-guru saya yang lama, tidak. Ya tadi yang namanya barokah tadi tambahnya kebaikan. Jadi yang asalnya dulu saya peroleh itu adalah ilmu yang baik untuk mendalami kitab Ki Kuning, ada Amsilati, tambah cepat. Tambah cepat. Betul. Nah, seandainya kita berpikir belajar yang metode lama 6 tahun dulu zaman betul. 6 tahun waktunya anggaplah habis untuk mendalami beberapa kitab. Tapi dengan munculnya Amsilati ini kita diberi tawaran, kita diberi solusi untuk menuju ke mempelajari kitab kuning yang 6 tahun itu cukup 6 bulan. Nah, 6 bulan kita belajar Amsilati, selesai, punya kuncinya. Terus kan masih ada waktu 5 tahun 6 bulan. 5 tahun setengah. Ya, anggaplah 5 tahun setengah. Nah, 5 tahun setengah ini kalau kita gunakan dengan sebaik mungkin, ya barokahnya Amsilati ini bisa diperoleh dalam 5 tahun setengah ini bisa mempelajari semua kitab yang ingin kita pelajari. Yang tadi asalnya beberapa kitab, ini menjadi semua kitab yang ingin kita pelajari. Kenapa kok semua kitab yang kita pelajari? Karena di Amsilati ini sudah menampakkan, sudah menunjukkan isinya kitab itu, caranya baca itu, prakteknya seperti apa. Nah, sehingga kalau kita berpikir, loh, dengan 5 tahun setengah ini kita mampu mempelajari berbagai macam banyak kitab. Ini barokah apa tidak? Ya sangat barokah. Dan wadawamu dan tetapnya kebaikan itu. Karena ketika kita itu mampu atau diberi kemudahan di dalam melakukan pembelajaran apa saja, tentunya kita ini senang. Sehingga kita termotivasi untuk selalu belajar. Kenapa? Karena merasa mudah. Beda dengan orang ketika sudah motivasinya kecil, dia mondok kadang dipaksa orang tuanya, di pondok diajari gurunya tidak mudeng-mudeng, masih belum di namanya di pondok ya, digojlok sama teman-temannya, ada rasa minder ya kan. Pas kebetulan EQ-nya rendah, belajar tidak paham-paham, tidak punya metode, akhirnya dia mondok hanya sekedar mondok. Untuk memahami ini susah, untuk memahami itu susah. Karena dari susahnya itu kadang merasa putus asa. Karena apa? Di sini tuh pernah ada santri mondok, dia mungkin sudah terpaku dengan metode lama. Dikasih metode Amsilati pun masih sulit. Padahal metode Amsilati itu kan metode untuk mempermudah. Dia sulit dihafalan. Jadi tiap hari dia ngafalin itu bingung. Dia ngafalin itu tidak hafal-hafal. Akhirnya karena motivasinya terlalu tinggi untuk belajar dan tidak bisa-bisa, yang terjadi itu emosi. Ngamuk gara-gara tidak hafal, kitabnya disobek dan lain sebagainya. Tapi saat itu datang, maaf saya ini gimana kok tidak cepat-cepat nyantol hafalannya. Ya karena saya ngelihat karakternya ini adalah karakter orang yang motivasinya rendah, sehingga saya dalam memotivasinya juga harus pelan-pelan. Tidak bisa langsung saya beri dorongan, enggak. Ya saya pancing-pancing dulu. Akhirnya saya sampaikan, saya cerita proses pembelajaran. Kan ada cerita Imam Ibnu Hajar yang katanya mondok sampai tua tidak bisa-bisa.
Yaitu saya cerita itu untuk memotivasi. Yang terakhir saya gini Kang, sampeyan ini kalau sulit ngafala, sulit ngaji, tapi sampean kok tetap pengen mondok, ya sudah dirubah niatnya Kang. Dirubah gimana? Dirubah, sampean ndak usah niat jadi orang alim sudah. Kalau sampean itu mau ngaji kesulitan, berarti ndak bakat jadi orang alim. Tapi sampean punya kesempatan untuk jadi orang bener. Iya. Daripada sampean maksa untuk jadi orang alim terus akhirnya ndak bener. Oke. Aduh. Kan mending jadi orang bener betul. meskipun tidak alim. Kenapa? Karena orang alim banyak yang ndak bener. Iya. Tapi orang bener pasti alim. Kenapa? Karena orang yang ada di jalur yang bener dia kan ndak mau salah. Kalau dia mau berbuat salah pun dia menjadi tahu, aduh ini tidak benar ini. Nah, akhirnya ketika dia mempunyai pengetahuan membedakan antara mana yang benar mana yang tidak benar, alim apa tidak? Alim ya. Alim, ya kan? Nah sehingga saya motivasi, sudah sampean tidak bakat jadi orang alim, rubah dah niatnya. Kalau emang sampean tidak bisa jadi orang alim jangan maksa. Nanti sampean stres, rugi kitabnya disobek-sobek, saya gitu kan. Sudah dirubah niatnya. Pokoknya kalau tidak bakat jadi orang alim, niat jadi orang bener saja. Insya Allah itu sudah cukup. Terus apa? Ya sudah sampean ngabdi sudah. Ngabdi dah. Apa yang dia sampean kerjakan di sini kerjakan. Betul. Akhirnya berhenti total ngaji dia. Kesenangan lagi. Ya, tapi dia aktif. Aktivis di bangunan, pokoknya sembarang kegiatan yang di sini bersih-bersih sama itu diikuti. Pada suatu saat dia mulai sadar itu loh. Melihat teman-temannya kok sudah pada bisa, saya sama-sama mondok ya aktif di ngabdi di pondok kok tidak bisa. Akhirnya sowan lagi, merasa pengen juga, ya sudah. Sampai kalau udah merasa pengen ya tadi kuncinya. Orang mondok itu memang begini, ngaji itu tidak gampang. Nah kalau sampean tadi itu merasa sudah bersih-bersih kemarin ngikuti itu, sampean niati untuk bersihkan dirinya sampean belajar sesuai dengan konsep seapalnya, ndak usah maksa, apalnya satu ya satu, ndak apal satu ya stugel ndak apa-apa gitu kan. Akhirnya dia itu istiqomah mencoba ngafalin setoran, ya saya simak ya kadang dengan motivasi tadi ya. Iya, dengan stugel pertama, besok naik satu, saya cerdas kamu ternyata itu. Akhirnya terus ketika ini dilakukan ternyata dia baru menemukan formulanya. Nah ini mahal ya ini. Nah formula, tapi setiap orang itu mempunyai berbeda-beda formula. Nah, dari sini saya menganggap bahwa anak ini dengan kesungguhan, tapi juga didasari dengan barokah tadi, dia kan tambah baik, tambah bisa mengendalikan dirinya, tambah belajar ya juga ngabdi ya. Akhirnya ya bisa. Ya alhamdulillah di sini mondok 2 tahun. Selesai, alhamdulillah pulang boyong, nyampe rumahnya ya itu tetap jadi. Artinya tetangganya mulai nitipkan anaknya. Ya jadi ya meskipun tidak jadi kiai, tidak jadi ustadz, paling tidak barokah dari dia mondok itu tetap bisa diberikan kepada orang lain. Dan banyak di sini santri alumni ini insya Allah yang mulai pulang, mulai termotivasi untuk berjuang di pelosok-pelosok desa, mengamalkan amsilatinya ya ada gitu ya. Ini berbagai macam cara lah. Cuma itu semuanya terbingkai dalam satu kata yaitu barokah. Ini sehingga tadi mohon izin kembali ke pertanyaannya, kalau ditanya bagaimana manajemen barokah itu sebenarnya penjabarannya luas sekali. Dan mesti dipandang dari kacamata kita sendiri. Nah, kalau mau kita jabarkan secara umum, mungkin saya punya jawaban. Ya, tapi ini jawaban sesuai dengan tadi pola pandang pikir saya ya. Amsilati seperti yang saya sampaikan di awal bahwa amsilati ini adalah solusi. Solusi untuk apa? Solusi untuk zaman era globalisasi. Coba sekarang orang mondok jangan disamakan dengan orang-orang sekarang dengan orang-orang zaman dahulu. Dan bahkan
dawuhnya Sayyidina Ali ya enggak salah. Kalau dipahami itu begini. Ajari anak didikmu suatu pendidikan yang tidak ada pada zamanmu. Tapi didiklah mereka suatu pengetahuan yang nanti akan dijalani di kehidupannya. Ya. Artinya begini, kalau kita mau pahami, orang-orang yang merasa tidak menerima metode cepat, dia lebih terpaku pada metode lama, itu justru egois. Mungkin bisa diperluas ya. Egoisnya itu merasa anak didiknya itu harus mengikuti, dikembalikan kepada zamannya ketika dia mondok. Iya kan? Ya, betul. Tapi tataran yang disampaikan tadi, ajari anak didikmu suatu pengetahuan yang ada pada zamannya yang akan dijalani. Nah, anak-anak sekarang yang mondok ini kan rata-rata masih umur, anggaplah paling dewasa lah ya, umur 16, 17, 18 tahun. Usia SMA. Usia SMP, SMA kan. Lah, zaman mereka nanti akan bermasyarakat kan paling tidak 5 tahun yang akan datang. Nah, kalau kita hitung dari sekarang tahun 2021, ini zaman sudah canggih. Zaman sudah luar biasa, modern, serba digital. Globalisasi sudah merambah di mana-mana. Tentunya kalau kita itu memberi pola pandang pengetahuan, anak-anak ini nanti akan bermasyarakat. Ini kalau boyong hitungannya itu 5 tahun yang akan datang, otomatis mereka akan terjun di masyarakat adalah tahun 2025. Anggaplah begitu ya. Tahun 2025 tentunya globalisasi, digitalisasi ini akan lebih hebat dari sekarang. Kebutuhannya berbeda. Nah, sehingga tentunya pola pendidikan, kurikulum pendidikan yang kita sampaikan paling tidak kita mengajak anak-anak ini berpikir jangka panjang atau paling pendek ya 5 tahun yang akan dijalani. Nah, sehingga kita butuh formula, butuh sesuatu yang menjadikan mereka ini masih mau gitu. Mau ngaji, mau mondok, mau belajar ilmu-ilmu ilmu kitab-kitab kuning, ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu hadis. Loh, nyatanya sekarang banyak pondok-pondok pesantren yang sudah menyediakan kitab seperti digital berupa software, ada maktabah syamilah dan lain-lainnya kan. Nah, tapi kalau di Amsilati ini kan ada motonya al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Artinya menjaga khazanah-khazanah kuno. Kita pendidikannya tetap kitab kuning. Ajaran-ajarannya tetap ajarannya ulama salafus soleh. Cuma cara penyampaiannya adalah metode yang kita bisa diterapkan kepada zamannya, zaman sekarang bahkan zaman ke depan. Mungkin justru Amsilati ini adalah barokah abad ini yang sesungguhnya. Kalau pengertian kita barokah itu harus mondok yang lama, harus ini, harus itu, ya kita akan terjebak dalam masa lalu. Kita akan terjebak pada al-muhafadzul qadimi soleh saja, tapi tidak mau mengikuti arus atau beradaptasi dengan wal ahdu bil jadidil aslah. Baik. Jadi Amsilati ini barokah. Justru kalau kita itu mau memahami konsep barokah di abad ini, Amsilati adalah jawabannya. Betul. Jadi kalau ditanya barokah apa tidak, lebih barokah. Lebih barokah. Kalau ditanya lagi, wah ndak salap itu ndak barokah, gara-gara dibilang ndak salap ndak barokah, dijawab itu oleh apa di kitab Tawaran Revolusi itu, bahwa Amsilati ini isinya adalah contoh-contoh dari Al-Quran. Ya Al-Quran itu lebih dulu dari kitab kuning. Justru jawabannya Amsilati ini bukan salaf lagi, tapi aslaf. Lebih dahulu tafdilnya ya, lebih aslaf, lebih salaf begitu. Ini kembali lagi barokah itu tadi, barokah tadi balik ke diri kita sendiri. Kalau kita itu berpikir secara secara jangka luas ya, secara jangka panjang, kita melihat berbagai macam aspek pengaruh lingkungan, pengaruh zaman, pengaruh global, pengaruh digital, pengaruh kurikulum.
dan pengaruh-pengaruh lainnya. Pengaruh-pengaruh yang lain ya ini kita bisa memaknai bahwa Amsilati ini adalah sebuah barokah pada abad ini dan akan semakin terus karena memaknainya barokah tadi itu bertambahnya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu. Nah, ketika ada anak-anak sekarang yang mulai lagi asik main get-get ya, main get-get di get-get gitu. Oh, bahasanya modern enggak tahu. Gadget apa get-get apa gadget ya. Macam-macam lah bahasanya ya. Pokoknya serba modern-modern itu ya. Tapi masih ada santri yang dengan PD-nya megang gendong kitab kuning, gendong kamus atau fake ya. Lah itu kalau enggak dapat barokahnya Amsilati, mau megang apa dia? Tadi balik lagi ke gadget ya. Balik ke gadget lagi. Akhirnya balik ke gadget kan? Gadget ya, bukan gadget. Tapi gadget itu ya lebih cocok karena bikin kaget. Orang tuanya kaget, kitanya juga kaget. Kiai, saya minta izin Kiai untuk memotong sejenak. Monggo sambil sambil Kiai. Ini ada seperti biasa kita ditemani Amsilati Water, teman-teman. Yang kalau teman-teman sudah nonton podcast kita sebelumnya, kita memang selalu ditemani oleh Amsilati Water. Insya Allah air kesehatan untuk keluarga. Solusi sehat keluarga sehat. Saya izin Kiai. Monggo. Solusi tepat untuk keluarga sehat ini. Jadi kita kan karena ya memang susah kita. Bukan susah sih. Ya memang begitu karena kita berhadapan dengan banyak orang yang mempunyai pemahaman yang berbeda. Dan mohon izin kita tidak bisa memaksakan kesamaan pemahaman itu ya. Cuma ketika betul-betul memikirkan generasi yaitu kita ngambil pedoman tadi. Ayo bahwa anak didik kita ini untuk kepengetahuan pada zamannya. Sementara zaman yang akan mereka lewati 5 tahun ke depan minimal itu tentunya sudah tidak sama dengan yang sekarang kita lewati. Saya ada sedikit cerita Kiai. Di masa saya lulus kuliah kan masalah baru muncul. Jadi setelah dapat jasa terus mikir jasa mau dibawa kemana gitu. Lamar sana sini, ternyata memang pesaingnya itu rata-rata ekspatriat. Teman-teman dari luar yang datang ke Indonesia untuk bekerja di kita gitu. Sehingga saya berpikir juga, waduh bagaimana anak-anak kita ke depan ya. Jadi mungkin balik lagi ke tadi ya. Bagaimana membekali anak-anak kita kepada kebutuhan zamannya di masa dari barokahnya Amsilati kan. Dari barokahnya Amsilati bolehlah kita simak bahwa hampir seluruh pondok pesantren di Nusantara ini menggunakan metode Amsilati. Dan tidak cuma di Nusantara, sampai tingkat internasional. Nah, itu menarik ya. Bahkan Amsilati sendiri ini sudah tercetak jutaan eksemplar. Masya Allah. Sudah mega bestseller kalau dihitung. Bukan bestseller lagi. Bukan mega lagi. Ya ini saking barokah. Jadi ketika itu ada orang menganggap Amsilati tidak barokah, ya mohon maaf. Dia terlalu egois. Dia terlalu egois memaksakan kehendaknya seakan-akan caranya belajar ya ini gitu. Dia tidak kalau saya emang tadi kita harus berpikir generasi anak didik ini seperti apa. Tapi ya tidak salah gitu loh. Prinsip mereka juga tidak salah selama tidak mempunyai anggapan Amsilati tidak barokah. Iya betul Kiai. Nah itu yang mungkin perlu digarisbawahi. Kalau mereka itu berprinsip pada prinsipnya masing-masing, yang Amsilati silahkan, yang enggak mau pakai metode saya sendiri seperti ini, mungkin enggak apa-apa. Nah tapi kalau sampai menyampaikan bahwa Amsilati dianggap tidak barokah karena tidak salap, karena terlalu cepat, karena tidak mendidik jeripayahnya santri ngaji, dan nyalakan lebih memojokkan, yaitu itu kalau saya nilai mohon maaf, ya tadi mungkin ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam pola berpikir menerapkan metode kurikulum atau pendidikan. Lebih-lebih rata-rata kan begini. Kalau kita perhatikan selama ini, mohon maaf karena saya sendiri juga membaca, sering diundang pondok sini, pondok sana, madrasah sini, madrasah sana, bahkan kampus sana, kampus ini, gitu kan. Nah, rata-rata kalau kita lihat dari segi kurikulum yang diterapkan di beberapa lembaga, lebih-lebih ya memang benar ini lembaga dari Kemenak ya. Nah,
itu kan sifatnya kalau mau diambil garis bawah ini, itu menurut saya standar kompetensinya itu tidak ada. Mereka sekolah ini hanya bahasanya taklim saja. Taklim itu ya tadi, guru hari ini ngajar, yang penting selesai, tutup, pulang, anak main. Besok masuk sekolah lagi, gurunya beda, pelajarannya beda. Disampaikan, guru menyampaikan, anak menyimak, selesai ditutup. Nanti tahu-tahu 1 tahun selesai harus naik kelas, standarnya tidak jelas. Tapi berarti kan tidak dituntut seperti itu. Dituntut dia itu yang asalnya tidak mudeng, tidak paham tentang bentuk kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab kuning, diajari, dikasih pengetahuan, akhirnya mereka belajar sendiri bisa. Kalau tidak tahu maknanya pakai kamus. Ya. Dan makanya, sudah ada juga ya. Iya, di Amsilat itu kan butuh rumus, butuh kamus. Jadi kalau seandainya ada lembaga Amsilati kok masih dirumus saja, belum sampai kamus, ya jangan menuntut lebih. Karena berbagai macam pelajaran Amsilati itu juga butuh penyempurna. Seperti yang disampaikan oleh Abah Yai kan memang Amsilati kan metode dasar, butuh penyempurna. Artinya penyempurnaan itu lewat kebiasaan, lewat terbiasa membaca kitab kosongan, lewat terbiasa menerapkan rumus kaidah, terbiasa mencari makna sendiri. Makanya kan ada kegiatan namanya setoran, sorogan. Jadi guru nanti itu akan menyimak upayanya maknai, upayanya mengharokati, upayanya mengi'rab itu sesuai apa tidak. Makanya diterangkan dalam kitab Tatimah kan. Jadi belajar kitab itu ya butuh rumus, butuh kamus, harus tahu bayangan domirnya, ya kan? Harus ada dauknya, kebiasaannya, harus syakul kalamnya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi ketika langkah-langkahnya itu sudah punya, metodenya sudah ada, sesusah-susahnya itu pasti dilewati. Nah, bukan semacam bim salabim ilmu laduni. Baik, Yai, saya izin untuk memotongnya dan akan pindah ke pertanyaan berikutnya. Tapi ini sudah sekiranya Insya Allah sudah clear. Yang penting barokah tadi balik ke diri kita sendiri. Kita mesti istilah kata merogoh dada kita sendiri dan banyak bertafakur. Dan yang paling penting tadi kita tidak memaksakan apakah kita mesti sama pemahamannya, dan dari mereka juga tidak memaksakan ke kita bagaimana kita harus. Cuma intinya kalau mau dibahas secara umum ya ini Amsilati ini adalah suatu solusi abad ini yang insya Allah membarokai sesuai dengan zaman global ini. Seperti tadi sudah dijelaskan. Pokoknya zaman global ini Amsilati solusinya. Saya masih ada menyimpan satu pertanyaan yang sangat menarik dan sudah disimpan dari beberapa minggu yang lalu dan beberapa podcast sebelumnya. Gitu. Tapi saya lagi nyari momen yang pas. Gitu ya. Jadi gini Kiai, nggak tahu apakah Yai berkenan atau tidak menceritakan dulu pengalaman Yai di pesantren. Saya dengar sih sekilas katanya ke abdi dalam dulu, terus masuk bangunan dulu, kemudian sampai waktu itu kitab juga belum ada, sampai yang macam-macam perjuangannya. Dan yang saya tahu juga adalah Yai kan bertahun-tahun juga ya keliling di Jawa Timur. Nah, apakah perjalanan itu memang Kiai desain dan bertalian erat dengan apa yang sekarang ini muncul dengan atribut-atributnya Yai? Misalnya ya, mohon izin ada belangkon, ada mungkin desain bangunan yang Jawa gitu. Ya. Mohon izin Kiai. Enggak, semuanya ini tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya karena begini, bahasanya orang dalam menjalani rangkaian perjalanan kehidupan itu kan banyak hal yang kita pandang, yang bisa kita ambil jadi guru, baik itu ketika di jalan, ketika kita ngabdi, ketika kita ngajar. Nah, tuntutannya itu kan kita dituntut untuk apa ya? Ya bahasanya untuk menyimpulkan apa yang menjadi
keselarasan jiwa. Kalau untuk blangkon atribut pakai Jawa ini bisa dianggap secara umum saja. Saya ini kan aslinya Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah saya. Kemudian teman-teman. Kemudian tinggal di tengah-tengah masyarakat Bondowoso. Nah, rata-rata masyarakat Bondowoso ini Madura. Nah, itu yang menarik ya. Ya, ini yang namanya biar terjadi tepo seliro. Tepo Seliro itu ya saling menghargai, saling memahami. Ya sudah, saya biar tidak kehilangan asalnya saya, akhirnya tak desain Jawa. Saya blangkon karena ini bukan program kan, tapi ini jiwa. Oh. Yang kemudian menjadi ciri khas tersendiri. Iya, ini jiwa karena saya orang Jawa, jiwanya saya Jawa. Ya muncul saja gitu loh, keinginan untuk saya ini orang Jawa. Meskipun toh dalam kesehariannya sebuah orang gula pun Madura mangke. Masya Allah. Ampun saya ya. Oke. Jadi kalau Jawa kan komunikasi ini kan Madura, Bos. Artinya apa? Saya tidak menolak apa saja. Jiwa saya tetap, tapi kita tetap terbuka untuk siapa saja. Dalam rangka ya, tadi tepo seliro. Ya. Nah ini Kak, ini masalah sosial. Masalah sosial. Jadi kita itu sama gitu loh. Kita itu sama-sama satu agama, ya satu negara. Mari kita berjuang bersama-sama. Jadi ya saya Madura, karena istri saya Madura. Bahasa saya juga berubah Madura. Tapi jiwa saya tetap harus Jawa. Jadi tidak ada kaitannya dengan Amsilati. Cuma kebetulan karena di Amsilati Jatim 3 ini kita sering kumpul, sering sharing, terus sering bertanya. Ternyata apa ya? Yang namanya jiwa ini kan pasti dalam memahami suatu kehidupan ini kan ada makna-makna filosofi tertentu. Nah sehingga filosofi ini disampaikan karena banyak orang tanya blangkonan itu apa, kenapa kok ini, ya itu disampaikan. Nah ketika mereka mampu menangkap pemahaman yang semacam itu, tentunya menjadi terinspirasi. Sehingga alhamdulillah, dan ini juga akan menjadi ciri khas. Jadi Pondok Pesantren Mambaul Falah ini memang sengaja muncul dengan nama pesantren revolusioner. Nah, saya menyampaikan pesantren revolusioner ini. Loh, ini podcast saya jaga apa mau menyampaikan profil Mambaul Falah akhirnya? Enggak, jadi karena memang kita mungkin dari penikmat podcast kita nih jadi Amsilati ini, podcast Jaga Amsilati ini memang beragam kayak. Jadi mungkin memang ini pas juga untuk disampaikan. Ya, sekaligus kemasan jiwa ini, namanya jiwa ya. Ini akan saya kaitkan dengan pendidikan. Karena pendidikan itu lebih-lebih ada bahasa pendidikan itu membentuk karakter generasi. Nah, ya kan? Nah, sementara kalau bahasa membentuk harus ada cetakannya apa tidak? Harus ada ya. Nah, cetakan itu adalah tokoh. Panutan yang bisa kita cetak, yang bisa kita menjadikan bentuk. Nah, sehingga ketika kita kembali kepada ajaran-ajaran budi, ajaran-ajaran luhur tentang akhlak, karena orang berilmu itu kalau tidak didasari akhlak seperti di podcast pertama itu, adab itu di atas ilmu. Sehingga dari blangkon ini akan memunculkan ciri khas membentuk karakter dengan memunculkan sosok tokoh yang bisa dibuat cetakan. Siapa dia? Yaitu Sunan Kalijogo. Karena tokoh sentral wali di tanah Jawa yang teposiliro, yang toleransi terhadap kalangan secara luas. Siapa saja? Mbah Sunan Kalijogo itu bisa dipahami dari kalangan apapun. Dari anak kecil, anak remaja, dewasa, orang tua, orang yang sangat tua, bangka. Dari kalangan abangan, kalangan preman, bajingan, berandal, itu semuanya paham, semuanya nyambung. Mohon ditahan dulu Kiai. Ini sangat
Mungkin teman-teman akan kemudian bertanya-tanya atau mungkin nanti dibikin podcast khusus ya. Oh, enggak apa-apa. Bagaimana? Cuma enggak, ini mumpung sudah kadung ya, sampaikan sedikit. Ya, monggo ya. Biar enggak putus. Nah, sehingga karakter ini anak-anak akan memakai belangkon, memakai surjan, memakai jari. Sehingga ketika mereka ini menggunakan atribut seperti Jawa, secara sugestinya, pola pikir dan hatinya, mereka pasti akan tunduk menganggap ada sosok tokoh yang diikuti. Buktinya, saya ingin memberikan contoh bukti konkret. Contoh jenengan, seandainya ikut festival atau karnaval, kemudian jenengan didandani pakaian tentara. Kira-kira jenengan kalau pas waktu festival jalannya loyo apa tegak? Ya, tegak ya. Padahal jenengan bukan tentara, hanya pakaiannya saja. Tentara. Kenapa kok bisa tegak? Mungkin sugesti tadi lingkungan atau Ya, karena tadi atribut. karakter seorang tentara ya harus betul. tegap, harus apa ya bahasanya itu, harus tegap, harus siap gitu. Meskipun orangnya loyo sebenarnya, gara-gara dikasih pakaian tentara, masa ada tentara loyo, tentara apa itu? Nah contoh lagi satu. Contoh seorang aktor film. Dia orang biasa, bukan orang pesantren misalkan. Yes, namanya artis lah. Tapi disuruh membintangi sosok seorang kiai. Oke, iya. Pasti atributnya pakai sorban, meskipun sorbanannya modelnya enggak jelas itu ya. Pakai jubah juga kayak gini ini ya. Ya ini saya lagi ngartisi juga ini. Bukan ulama betul, tapi ya karena pengen membuat karakter tadi. Nanti baliknya ke manajemen barokah. Karena banyak orang sadar, banyak orang insaf, banyak orang memahami konsep kehidupan hanya gara-gara ketika mereka itu merenungkan. Iya. Dan perenungan itu akan lebih dalam Perenungan itu ketika mereka contoh, ada orang biasa. Gara-gara mereka itu menggunakan atribut seorang ulama, terus pakai jubah, kemudian mampu memahami karakter dari yang seorang tokoh yang dibintangi. Akhirnya kan sedikit banyak ini akan menggali spiritual yang spiritual tokoh yang dibintangi. Ini akan menggugah kesadaran batin. Tapi ya banyak pula mereka menggunakan hal-hal yang semacam ini hanya untuk menipu orang. Banyak juga. Artinya di jalan yang salah ya. Ya, di jalan yang salah. Dia memakai atribut semacamnya biar dianggap ulama, akhirnya nipu orang di mana-mana, itu banyak. Yaitu bedanya tadi. Jadi kalau tidak bisa jadi orang alim, paling tidak jadi orang benar. Nah, sehingga ini menjadi sebuah harapan bahwa santri-santri di sini saya wajibkan harus pakai belangkon, sorjan, dan jari. Ya tadi harapan besarnya adalah setidaknya mereka itu punya kontrol dalam dirinya. Kontrol dalam dirinya, tidak mungkin kan Mbah Sunan Kalijogo itu kemlete, tidak mungkin kan? Kemlete itu apa ya? Kemlete itu apa ya? Ini bahasa Jawa ya, lupa saya. Kemlete itu semacam sok-sokan. Bukan sok-sokan juga. Bisa diartikan kemlete, kemaki apa ya? Mungkin agak sombong. Ya, seperti itu. Jadi sehingga mereka itu punya kontrol dari sikap unggah-ungguhnya, andap asornya. Kalau Maduranya andap asor. Nah itu diharapkan mereka muncul dari sosok yang mereka ikuti. Nah ini adalah pembentukan karakter. Jadi pembentukan karakter itu butuh cetakan, namanya membentuk, harus ada cetakannya. Pembentuknya harus ada. Mbah Sunan Kalijogo ini adalah cetakannya begitu loh. Ya. Jadi diharapkan santri-santri ndak niru saktinya ndak apa-apa, ndak niru alimnya ndak apa-apa. Tapi paling tidak ketika menggunakan atributnya itu, mereka itu sedikit punya unggah-unggah atau punya secara adab itu ya luar biasa. Karena itu sudah dikenal banyak bahwa Jawa itu lebih mengutamakan sopan santunnya. Insyaallah. Nah, ini harapannya lah. Makanya tapi ya banyak hal kenapa kok pelangkonan, tapi tidak ada kaitannya dengan Amsilati, tapi banyak santri Amsilati yang sudah pelangkonan.
Tapi ya tadi bukan saya yang nyuruh. Iya, iya, Mereka betul. mempunyai apa tadi? Mempunyai ikatan tersendiri dalam memahami jiwanya. Utamanya tadi yang apa perilaku adaptif dari yang tadi Yai Ya, sampaikan mungkin dari adab asornya. Nggih, sekaligus ini juga menjadi bentuk nguri-nguri. Nguri-nguri itu menjaga al-muhafadzatu alal Oh, iya, qadimi soleh ini. Betul ya. Jadi tidak cuma di kitab saja. Nah, tidak cuma di HP ini kan wal ahdu bil jadidil aslah. Tapi penyampaian-penyampaian seperti ini kan ngaji. Nah, perkara ngaji ini ada sejak zamannya Kanjeng Nabi. Ini qadimi solehnya di sini. Kita menyampaikan podcast, memberi penyampaian, mungkin ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya ya tergantung orangnya. Nah, kalau Tapi ini Kiai, mohon izin, dari beberapa podcast yang kita bikin itu akhirnya pada banyak yang WA saya yang tadinya berat rasanya mau ngaji sudah mulai ngaji. Karena tadi merasa ringan banget berarti kalau gitu. Insya Allah. Makanya kalau belangkonan ini kan ada istilahnya blangkon itu gamblangnya lelakon. Gamblangnya lelakon. Jelasnya kita akan mendapatkan petunjuk yang jelas dalam menjalani suatu apa ya kehidupan, rasanya begitu. Itu filosofi. Jadi kalau kita itu termotivasi dengan filosofi itu kita belangkonan gamblang lelakonku. Akhirnya kan orang semangat. Iya, betul. Nggak gampang putus asa. Nah, ada kesusahan, harus gamblang ini. Karena akhirnya sudah belangkonan. Iya, Kiai. Itu kan anggapan pribadi. Nah, sehingga ini bagian dari simbol. Ya harus ada simbolnya. Orang hidup itu memang harus ada simbolis yang membuat mereka menentukan menjadi simbol itu ya seperti orang pakai tongkat. Iya. Itu kan simbol biar bahwa kalau secara tasawufnya orang pakai tongkat itu diartikan menjadi seorang pengembara, tidak akan selamanya hidup di dunia. Hanya pengembara, suatu saat mati juga. Kalau bagi orang yang mengenyam pendidikan, orang bawa tongkat ini bagikan ilmunya. Jadi bisa memberi arah, memberi petunjuk, menolong, membantu ketika mereka dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan licin, tongkat itu akan membantunya. Itu ilmu. Jadi orang kalau udah punya ilmu ya berarti punya tongkat. Ya mungkin masih itu. ada pertanyaan sebenarnya Kiai. Tapi sudah cukup ya, apa belum? Kayaknya sudah cukup ya. Sudah cukup ya wis disimpan dulu aja. Siap ya. Oke, pokoknya semoga semua teman-teman dimanapun berada, baik di Nusantara, di seluruh dunia internasional yang memang gendong manggul Amsilati. Terus terang, saya ingin menyampaikan saking barokahnya kitab-kitab dari karya Abah Yai Taufik ini, saya menjadi saksi bahwa pasti barokah, manfaat. Kenapa? Karena kitab Amsilati itu selalu ditirakati Abah di Mekah. Masya Allah. Jadi Abah itu kalau umroh, haji, terus mau tawaf, pasti kitab-kitabnya Abah ini digendong, dipikul, dibawa untuk tawaf. Karena saya juga terlibat saat itu. Saya terlibat untuk menggendong kitab-kitabnya Abah, satu tas besar dibawa tawaf setiap kali tawaf. Itu bagian kecil dari alasan barokahnya ya. Belum lagi yang lainnya. Pasti barokah. Insya Allah. Nah, sehingga ya semoga lah teman-teman yang kebetulan sudah kadung, memang sudah betul-betul di Amsilati, harus yakin barokahnya ada, sudah bisa dinikmati. Saya menikmati kok. Saya juga. Saya menikmati barokahnya Amsilati. Ya kalau misalkan nggak nganggap nggak ada barokahnya, ya belum melihat saja gitu. Kenapa belum melihat? Karena belum turun, belum menjadi pelaku. Tapi kalau sudah jadi pelaku, mantap saja. Itu barokah. Baik Kiai, sangat menarik. Kita nggak berasa nih, nggak tahu sudah hampir sejam kayaknya kita. Tidak apa-apa. Dan saya mungkin kayaknya mau tanya nih Kiai sama seluruh viewers kita di podcast ini, setuju nggak sih kalau kita bikin satu momen atau satu segmen yang bahas tentang perjalanan waktu dulu Kiai tugas di Jawa Timur ini, kemana terus pindah kemana, akhirnya berlalu di Bondowoso. Kita tunggu responnya ya, coba komen dong mau apa enggak. Baik Kiai, pada akhirnya kita harus tutup segmen ini. Terima kasih banyak Kiai, saya pribadi atas seluruh kekurangan, kalau bahasa Madura kecangkolangan saya Kiai, mohon maaf.
Dan kita punya slogan. Salam semoga. Cuma sebelum saya menyampaikan penutup juga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin yang dari saya sampaikan itu tadi adalah gambaran secara umum, tidak bermaksud untuk mengarah kepada pihak-pihak tertentu, akan tetapi ini adalah gambaran barokah yang mungkin bisa saya pahami. Lebih-lebih ini untuk teman-teman di Amsilati, semoga ya tadi pejuang-pejuang Amsilati di seluruh Indonesia, baik itu yang di luar negeri, khususnya munajat yang di Jawa Timur, monggo semangat, barokah jenengan nikmati, pasti jenengan itu barokah. Dan seandainya ada penyampaian yang memang kurang berkenan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siapalah saya, karena saya adalah manusia biasa yang kadang luput, banyak salah, dan dipenuhi dengan nafsu semata. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum tutup salam, mari kita salam penutup bersama-sama bahwa salam Amsilati, berpikir, berzikir, beramal nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kiai. Sama-sama.